Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Sultan Dedi. Salam 3 jari. Oke, jangan lupa silakan subscribe, like, dan share agar video saya ini bisa berkesinambungan untuk informasi untuk kita semua. Oke. Sebelum saya lanjut, maka terlebih dahulu saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya Idul Fitri. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Terlebih dahulu saya memberikan informasi yang mana informasi ini mungkin bermanfaat bagi kita semua setelah Lebaran, setelah kita balik ke asal kita, apakah itu pulang kampung atau balik dari ke tempat kita kerjaan, atau kita sudah resign dari perusahaan sebelum Lebaran, atau dari perusahaan kita dirumahkan. Maka peluang ini saya memberikan peluang informasi untuk kita semua, yang mana peluang ini sangat cukup bagus untuk kita jalankan setelah Lebaran ini. Oke, yang pertama bisnis laundry, yang mana bisnis laundry ini cukup menjanjikan, yang cukup bagus. Ini tren yang tidak pernah putus-putus. Mudah-mudahan insya Allah seperti itu. Yang penting kita tetap menjaga servis, pelayanan kita dan sebagainya yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Ya kan, service laundry kita cukup untuk awal ini cukup kita punya mesin cuci, kemudian air yang cukup bersih, kemudian parfum, plastik dan sebagainya. Itu yang kita kemas dengan api dan sebagainya, ya kan. Diumpamakan untuk bisnis laundry 1 kilo 6.000 dalam satu hari. Mungkin dalam tahap awal ini kita memperoleh 20 kilo umpamanya satu hari. Kalau 6.000 kali 20 kilo berarti 120.000 ya satu hari, dikalikan 30 hari berarti 3.600.000, ya kan. Itu pendapatan kotor kita setelah dikurangin dan sebagainya. Mungkin 300, anggaplah marginnya 60% yang kita peroleh istilahnya, ya kan. Berarti ya dikalikan aja berapa keuntungan kita dari margin 3.600.000 tadi, ya cukup lumayan juga kan untuk tahap awal gitu loh. Itu peluang usaha untuk laundry yang mungkin dari sanak saudara, detolan, pulang dari kampung atau dari luar kota, atau lagi malas-malas ingin apa istilah mau relax untuk tidak mau melakukan pekerjaan, mungkin mereka ingin upahkan pakaian mereka untuk pencucian dengan melalui kita. Ini juga peluang besar. Jadi ambillah peluang ini untuk cucian laundry. Itu yang pertama setelah Lebaran, ya kan. Yang kedua, bisnis cucian mobil atau sepeda motor juga tidak kalah pentingnya juga gitu ya. Mengapa demikian? Mungkin apalagi di musim hujan ini, mungkin dari sanak saudara kita yang pulang dari mudi atau lagi tempat pencucian yang cukup terbatas, maka ini juga peluang besar untuk kita. Momennya kita ambil contoh aja untuk cucian sepeda motor aja ya. Cucian sepeda motor itu aja biasa dikatakan biayanya ringan sekali gitu ya. Kita bisa membeli alat untuk cucian motor itu paling harganya 300.000, kemudian cukup menggunakan air, sampo dan sebagainya, ya kan. Kemudian dianggaplah untuk alat cucian motor itu 300.000, kemudian sampo pengharumnya itu yang kita butuhkan aja, kemudian air bersih ya, tempatnya yang ya istilah mungkin di sudut-sudut rumah atau di depan rumah kita bisa gunakan, memanfaatkan lahan atau lahan kita yang ada, itu yang kita gunakan untuk cucian sepeda motor. Seandainya umpamanya satu hari kita ada 20 unit sepeda motor yang masuk atau ingin cuci motor kepada kita,
maka per unit umpamanya kita taruhlah 15.000. Kalau 15.000 kali 20 unit berarti sudah 300.000 pendapatan kita satu hari, ya kan? Dikali 30 hari berarti sudah 9 juta, kan lumayan kan? Harganya cukup besar juga gitu loh, keuntungan cukup besar juga. Nah, apa salahnya kita lakukan ini apabila teman-teman yang ingin berusaha membuka usaha sendiri untuk bisnis cucian mobil atau sepeda motor. Kalau mobil lain lagi mungkin ada 50.000, 60.000, nah itu lebih besar lagi, ya kan? Maka ya itu tergantung Anda, kemampuan Anda gitu untuk membuka bisnis cucian mobil. Kalau sepeda motor itu lebih ringan lagi untuk biayanya gitu. Kemudian bisnis bengkel motor ya juga, bengkel motor ya istilahnya termasuk aksesoris ya, mungkin istilah ganti-ganti spare part ya, cukup ya, itu cukup juga, itu bagus juga karena pertambahan sepeda motor tiap tahun bertambah, ini juga merupakan peluang besar juga untuk membuka bisnis spare part sepeda motor, terus servis maupun aksesoris sepeda motor. Ini ya juga merupakan yang cukup menjanjikan juga untuk kedepannya. Dengan arti kata ya Anda harus fokus juga untuk bisnis sepeda motor ini. Memang modalnya cukup lumayan juga kalau kita ingin serius gitu di sepeda motor ini. Kemudian yang keempat itu bisnis cendera mata mungkin bukan hanya setelah lebaran, bukan sebelum lebaran maksud saya, tapi setelah lebaran juga cendera mata masih sangat dibutuhkan untuk kita semua, terutama mungkin cendera mata dari satu daerah A, mungkin punya ciri khas A, ini harus kita keluarkan dan ini harus kita munculkan cendera mata ini. Kemudian bisa juga cendera mata ini kita gunakan untuk pernikahan pernak-pernik untuk pernikahan, cendera mata, ucapan terima kasih dan sebagainya, ya kan? Ini juga peluang besar di tahun 2021 terutama setelah lebaran ini. Ini peluang besar. Hal ini cukup Anda mencari kreativitas Anda, kira-kira apa yang bisa Anda jalankan, kreatif Anda yang bisa pernak-pernik ini diterima oleh masyarakat agar usaha Anda berjalan dengan lancar. Itu cendera mata. Kemudian bisnis minuman kesehatan ya juga, itu juga sangat mempengaruhi juga di bisnis minuman kesehatan ini. Mengapa demikian? Apalagi zaman sekarang ini kita masih mengalami pandemi. Mungkin dari bisnis minuman kesehatan ini seperti jahe, ya kan, berbau jahe, bau aromaterapi dan sebagainya, itu istilahnya untuk meningkatkan imunisasi kita, apakah itu vitamin dan sebagainya. Itu juga merupakan bisnis yang cukup menjanjikan untuk saat sekarang ini, bisnis minuman kesehatan. Kemudian bisnis makanan kesehatan juga tidak kalah pentingnya juga, kesehatan ya kan. Ini juga sangat bermanfaat untuk, apalagi masa pandemi sekarang ini, bisnis makanan ini cukup menjanjikan juga, terutama bisnis makanan kesehatan. Kira-kira apa makanan kesehatan yang harus kita cari? Apakah itu dari tumbuh-tumbuhan yang alami, yang mengandung untuk memperkuat imunisasi pada tubuh kita di masa pandemi ini, ya kan? Itu yang keenam ya. Kemudian yang selanjutnya, bisnis yang ketujuh yang perlu Anda ketahui, yaitu bisnis hewan kurban. Tidak lama lagi kan, hewan 3 bulan ke depan atau 2 bulan setengah ke depan kita akan mengadakan hewan kurban juga. Ini juga sangat menarik sekali karena kuantitinya yang kita ambil, mungkin kita bisa jadi maklar atau jadi apa istilahnya, buka mencari fee atau gimana gitu loh dengan peternak hewan kurban tadi untuk melakukan penjualan, ya kan. Itu yang sangat bagus juga apabila apalagi kalau kita mempunyai ternak hewan kurban gitu. Ini bisa berkesinambungan untuk sekarang maupun akan datang, ya kan.
termasuk mungkin selain kurban mungkin untuk eka dan sebagainya, ya kan. Ini juga sangat bagus untuk bisnis hewan kurban. Kemudian tidak kalah pentingnya juga untuk yang ke-8, yaitu bisnis ekspedisi. Bisnis ekspedisi ini juga tidak lepas dari para pelanggan yang ingin mengirimkan barang, baik itu marketplace dan sebagainya. Istilahnya cukup bagus sekali nih. Ini peluang besar sekali dengan arti kata ngapa begitu, dengan margin yang kecil pendapatan cukup besar. Ini yang harus kita kejar, ya kan, bisnis ekspedisi ini. Dan resikonya cukup kecil juga, apalagi apabila kita mempunyai ekspedisi, apalagi kita memiliki franchise yang telah ada yang 5 juta, 7 juta, 8 juta, ada 20 juta, 30 juta, itu tergantung Anda. Kira-kira ekspedisi mana yang Anda gunakan, itu cukup bagus untuk bisnis ekspedisi. Ya, jadi pada umumnya untuk masa sekarang ini zaman e-commerce, yaitu bisnis yang penjualan dilakukan secara online, maka tidak lagi menggunakan secara offline, maka secara online orang menjadi transaksi jual beli tidak terlepas dari ekspedisi untuk dalam pengiriman barang. Kemudian bisnis kelontong, ya kan. Bisnis kelontong ya istilah kelontong ini adalah penjualan harian, ya, seperti beras, bahan pokok lah ya, bahan pokok, beras, gula, sabun, odol, sebagainya. Ini kebutuhan hari-harian, ini tidak lepas juga, karena manusia tidak lepas dari kebutuhan sehari-hari seperti odol, beras, Pepsodent, insok, bersihan. Ini harus kita gunakan, kita manfaatkan, walaupun marginnya kecil tapi bersifatnya berkesinambungan. Itu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Yaitu dalam arti kata bisnis kelontong ini, ya kan, bisnis kelontong, istilah bahan kelontong ya. Ya, demikianlah masuk barang kelontong tadi ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Informasi bisnis ini ada 9 bisnis yang tren setelah lebaran yang saya sebutkan: bisnis laundry, bisnis cucian motor, bisnis motor atau spare parts motor, kemudian bisnis cendera mata, bisnis minuman kesehatan, makanan kesehatan, bisnis hewan kurban, bisnis ekspedisi, dan bisnis kelontong. Mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share. Kita berikan secara gratis, hanya sekali untuk selamanya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih.